Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saya Pendeta Antoni Chang, saudaraku. Selamat bertemu kembali dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk ke seri kedua dari tema problematika dalam hidup berpasangan. Namun sebelum kita masuk ke seri kedua, saudaraku, seperti biasanya, saya perlu memberikan informasi buat saudara-saudara sekalian. Ketika saudara masuk ke YouTube dan channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Yaitu pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, kalau ada khotbah yang terbaru dirilis secara otomatis di gadget saudara sudah ada notifikasi otomatis. Demikian informasi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, hari ini firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu ia berkata kepada manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja di hati kami, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya jemaat di tengah kehidupan ketika mereka mendengar firman, mereka boleh menemukan pasangan hidup, dan mereka boleh hidup dalam keluarga yang harmonis di tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat dimanapun jemaat berada, baik yang ada di kota-kota Indonesia maupun di kota luar negeri. Firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman, memberikan suatu wawasan tentang Christian worldview, tentang pasangan hidup. Tuhan, kami mendengar Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seri kedua, problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku. Sebelum kita masuk ke seri kedua itu, seri pertama saya akan jadikan introduction, supaya saudara bisa ingat kembali seri pertama. Dalam seri pertama, saudaraku, kita membahas secara alkitabiah, mengapa manusia harus menikah, mengapa manusia harus multiplikasi beranak cucu, dan konsekuensi apa ketika Tuhan memberikan panggilan ilahi bahwa kita harus menikah. Di seri pertama kita sudah bahas semuanya, saudaraku, bahwa manusia itu dicipta Tuhan, kemudian diberi perintah beranak cucu. Nah, karena diberi perintah beranak cucu, maka Tuhan memberikan organ seksual. Tuhan memberikan seks. Tuhan memberikan love dalam diri manusia itu. Tuhan memberikan keunikan dalam diri manusia itu, sehingga satu manusia dengan manusia yang lain, laki-laki dan perempuan itu bisa saling tertarik, saudaraku. Itu yang Tuhan beri, sehingga kita bisa jatuh cinta, saudaraku. Ini merupakan resume daripada seri pertama. Nah, sekarang kita masuk seri kedua, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, di seri kedua ini khusus berbicara mengenai orang muda yang sedang mencari pacar, dan orang muda yang sedang berpacaran sampai hari terakhir mereka masuk ke dunia pernikahan. Nah, seri kedua ini, pertama, sangat penting buat parents, orang tua. Jujur harus kita akui, saudaraku, sebagai orang tua, anak-anak itu adalah warisan dari Tuhan. Anak-anak itu adalah pusakanya Tuhan. Kita diberi kepercayaan untuk menjaga, membesarkan anak kita. Demikian pun sebagai orang tua, kita harus mawas diri dan harus hati-hati, saudaraku.
Karena masa depan anak-anak menjadi sangat berarti adalah pada saat mereka masuk ke dalam dunia pernikahan mereka. Kita sebagai orang tua, hati kita rasanya sangat terharu ketika kita menyaksikan anak kita bergandengan tangan masuk ke gereja dalam pernikahan yang kudus untuk diberkati, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, saudaraku, seri kedua ini menjadi penting. Perhatikan bagaimana anakmu hidup. Perhatikan bagaimana mereka mencari pasangan. Perhatikan bagaimana mereka berpacaran, saudaraku. Ini menjadi hal penting karena kalau ini tidak dijalankan baik, masuk ke dalam dunia pernikahan agak sulit. Penuh dengan pergumulan jauh lebih berat, saudara sekalian. Jadi sebagai orang tua, kita perlu memperhatikan hal ini. Oke, saudaraku, sekarang mari kita lanjutkan. Saudara-saudara sekalian, tadi khusus untuk orang tua, penting. Nah, kalau untuk yang sedang mencari pacar atau yang sedang berpacaran, perhatikan seri kedua dengan baik. Seri kedua ini bukan bicara mengenai teknik-teknik berpacaran, loh. Bukan, saudaraku. Tapi seri kedua ini berbicara mengenai prosedur yang mesti kita jalan dalam hidup bagaimana, saudaraku. Bagaimana bijaknya kita dalam menemukan pasangan kita, saudaraku. Jadi seri kedua ini saudara perhatikan, kaitkan dengan seri khotbah yang sebelumnya, yaitu ketika aku mengenal kehendak Tuhan. Ketika aku mengenal kehendak Tuhan dalam konteks mencari pasangan hidup. Oke, saudaraku, kaitkan. Karena setiap khotbah produksi lembaga Antojang Ministry Internasional pasti berkaitan, saudaraku, karena kita menggunakan integrative thinking. Tetap menggunakan Christian worldview, tetap menggunakan intimacy with God, tetap menggunakan faith in Christ yang kuat untuk dalam konteks menemukan pasangan hidup. Oke, saudaraku? Nah, saudara perhatikan. Saudaraku, jadi saudara ya, ketika seorang anak muda, dia ingin mencari pasangan, saudaraku, berapa hal yang harus diperhatikan, saudaraku. Tadi yang di seri pertama kita ngomong, dia harus menemukan true love. Is it right? Harus menemukan true love. Ya, bahwa dia benar-benar mencintai itu orang, saudaraku. Oke? Nah, namun demikian dalam diri manusia, saudaraku, parents perhatikan, anak-anak muda kita itu, anak-anak gadis kita itu, saudaraku, sebagai manusia yang seutuhnya, sebagai manusia yang dicipta Tuhan, sebagai manusia yang memang Tuhan kasih seperti itu, saudaraku, setiap manusia itu punya idealisme, saudaraku. Nah, ini kadang-kadang menjadi problem hidup, saudaraku. Setiap manusia itu punya idealisme. Jadi, ini anak pemuda ini, saya ingin punya pacar anak gadis yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada idealismenya, saudaraku. Demikian pun seorang anak gadis. Nanti kalau saya cari pacar, saya ingin pacar yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada kriterianya, saudaraku. Ada kriterianya. Baru dia dalam pikiran itu muncul, saya mau yang seperti itu, saudaraku. Dan itu manusiawi. Itu hal yang oke dalam hidup, saudaraku. Dan itu harus ada, saudaraku. Oke? Jadi, waktu anak muda kita, para orang tua, ketika mereka akan mencari pasangan, saudara-saudara yang masih muda, ketika you akan mencari pasangan, dalam dirimu akan muncul dua hal, saudaraku. Satu, you find true love. You coba menemukan cinta yang sejati. Yang kedua, saudaraku, kriteria you itu muncul, saudaraku. Maka ketika dua itu berjalan, saudara akan mencari pasangan hidup. Ketemu dengan si A, si B, si C, kan gitu, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan. Saudara, ketika kita yang muda-muda ini akan mencari pasangan, saudaraku, 3 kotak saya buat dia, saudaraku, ya. Kotak pertama. Ketika anak muda itu mencari pasangan, saudaraku, kotak yang pertama, katakanlah itu cara pertama, saudaraku, begitu ya. Ketika dia akan mencari pasangan itu, saudaraku, ketika dia bertemu dengan teman-temannya, saudaraku, ketika dia menggunakan kriterianya di depan, true love-nya di belakang. Jadi kotak pertama, saudaraku, kriteria muncul dulu, true love-nya di belakang, gitu. Itu kotak pertama, saudaraku. Oh, ini pas seperti apa yang saya mau, saudaraku. Ternyata setelah bertemu, setelah berkenalan, setelah jalan-jalan, saudaraku, begitu, kriterianya ada, saya suka, begitu. Dalam kriteria seperti itu, agak lama jalannya, berteman, baru di situ dia muncul true love. Itu bisa, itu kotak pertama, saudaraku. Muncul seperti itu. Oke. Nah, kotak kedua, lain lagi, saudaraku. Kotak kedua adalah, tadi kotak pertama, kriterianya muncul dulu. Nah, kotak kedua, saudaraku, adalah ketika anak-anak muda kita bertemu teman-temannya, saudaraku, true love-nya langsung muncul, saudaraku. Nah, ini banyak terjadi dalam hidup kita manusia, saudaraku.
Kriteria belum muncul, saudaraku. True love-nya muncul dulu. Aku lihat dia suka, begitu. Ingat kemarin seri pertama, suka dengan cinta beda, saudaraku ya. I love you, sudah pasti I like you. I like you, belum tentu I love you. Oke, saudaraku. Jadi ini kotak kedua, ketika anak muda atau anak gadis ketemu dengan lawan jenis, saudaraku, true love-nya udah muncul. Ya. Hatinya tiba-tiba say something, begitu, saudaraku. Artinya dia jatuh cinta. Itu true love-nya muncul. Nah, pada saat true love-nya muncul, saudaraku, mereka berjalan cukup lama, true love-nya muncul, nanti kriterianya mengikuti. Itu kotak kedua, saudaraku. Itu terjadi, saudaraku. Jadi ingat, kotak pertama, saudara-saudara sekalian, kriteria dulu main. Oh iya, saya suka ini ya. Waktu udah jalan, berkenalan, true love-nya muncul. Oke, itu oke. Kotak kedua, saudara sekalian, true love-nya muncul dulu. Orang suka ngomong, istilahnya apa? Lihat dia hatiku tek, ada teknya, saudaraku itu. Itu true love-nya muncul, saudaraku. Kalau ditanya, kenapa you cinta dia? Sulit dijelaskan, hard to explain gitu, saudaraku. Nah, itu true love-nya muncul. Itu kotak kedua, saudaraku. Yang menjadi masalah kotak tiga. Kotak tiga adalah, saudaraku, kriterianya muncul, tapi true love-nya tidak. Dan ini kotak tiga sering sekali menjadi masalah bagi anak-anak muda. Kita orang tua harus perhatiin. Kenapa, saudaraku? Karena di kotak tiga masalahnya muncul adalah anak kita itu mencari pacar, saudaraku, bukan berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia suka, saudaraku. Dia berpacaran bukan untuk menemukan true love. Dia berpacaran untuk apa? Untuk dia punya kriteria. Kalau tidak cocok dengan kriteria saya, tidak. Nah, itu repot. Itu akan terjadi banyak hal yang sulit, saudaraku. Karena begini prosedurnya kotak tiga ini. Ketika dia bertemu dengan seorang gadis atau ketemu seorang pemuda, saudaraku, bukan masalah suka atau nggak suka loh. Bukan masalah cinta atau nggak cinta. Masalah yang paling mutlak bagi orang tersebut adalah pas nggak dengan kriteria saya. Oke? Ya. Dia berkenalan. Ya, saudaraku, berteman. Nah, berteman 3 bulan. Ada kriteria nggak cocok. Udah nggak jadi, saudaraku. Belum pacaran, saudaraku. True love-nya belum muncul, tetapi sudah nggak. Karena tidak sesuai kriteria yang dia mau, saudaraku. Nah, yang demikian masalahnya adalah akan lama sekali orang ini menemukan pasangan. Kenapa? Dia mencari pasangan bukan untuk menemukan cinta. Dia mencari pasangan untuk menemukan pas nggak dengan kriteria dia, saudaraku. Ya pasti tidak pas, saudaraku. Kan tidak semua orang, manusia, kan tidak perfect, saudaraku. Mana mungkin orang bisa ketemu semua kriteria yang kamu mau. Akhirnya orang seperti itu, yang pria, yang wanita sama, saudaraku. 25 tidak ketemu, 28, putus 3 kali, 30, putus lagi, 40, udah cocok, ternyata ada satu kriteria nggak pas, putus lagi, saudaraku. Bisa sampai 40, bahkan 50, bahkan nggak menikah, saudaraku. Karena fokusnya, pokoknya kalau tidak kena kriteria saya nggak mau, saudaraku. Orang ini tidak pernah pacaran, saudaraku. Orang ini hidup dalam kriteria itu, mengekang dia, dan tidak menjadi siapa-siapa. Jangan seperti itu. Mari kita orang tua perhatikan anak kita. Kalau sudah sampai di kotak 3, kita harus ajarin. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu cinta seseorang, kekurangan dia kamu paham. Kan bahasa biasa kita, apa, saudaraku? Begitu. I love you just the way you are. Aku cinta sama kamu seperti kamu apa adanya. Ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada bagian-bagian yang kita tidak suka juga. Itu menjadi satu keutuhan daripada pribadi seseorang, itu kan bukan. Tapi kalau kita mau kepada semua kriteria, kita harus pas, saudaraku, sampai mati. Saudara tidak akan ketemu orang seperti itu. Nah, ini menjadi penyakit zaman sekarang. Bagi anak-anak muda, bagi anak-anak gadis, bagi pria, bagi wanita yang usianya sudah 30 tahun ke atas, belum menikah, problemnya ada di sini, saudaraku. Selain dari problem masalah kesehatan, problem masalah ekonomi, itu masih sampingan. Problem paling besar adalah, saudaraku, kita terlalu fokus kepada kalau tidak dengan cocok saya, tidak cocok dengan saya, tidak. Jangan bicara main cinta. Pas nggak kriteria? Kalau nggak, no. Orang seperti terlampau keras. Orang seperti terlampau mengagungkan kriteria dia. Ya, saudaraku, you tidak akan ketemu orang seperti itu. Pada saat you ketemu 80%, ada 20% aja tidak kena kriteria, you sudah curiga. You sudah nggak mau. Nggak lah, nanti hidupnya nggak baik. Karena nggak cocok. Ya sudah, saudaraku. Nggak pernah temukan manusia yang akan cocok dengan orang seperti itu, saudara sekalian. Oke? Nah, ini perlu diperhatikan. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga.
Jadi dalam 3 kotak itu, saudaraku, ketika anak-anak muda kita menjalaninya, kita orang tua perhatiin. Kasih saran, saudaraku, kasih solusi, kasih pendapat, supaya ada guidance. Ya mereka yang melakukan, tapi we give advice, saudaraku, begitu. Karena pada masa-masa anak muda kita itu, anak gadis kita itu, ketika mereka akan mencari pasangan itu, berlaku 5 poin, saudaraku. Pertama, seleksi. Saudaraku. Pertama, koleksi. Koleksi artinya mereka mengumpulkan teman-teman. Mengumpulkan teman-teman yang mungkin ya seumur begitu. Teman-teman sekuliah. Teman-teman yang sama-sama suka sportnya. Itu koleksi, saudaraku. Saya punya si A, si B, si C, teman baik begitu. Nah, setelah sampai di tahap koleksi, mereka masuk ke seleksi. Nah, mulai, saudaraku. Mulai. Oh, saya lebih suka ini, saya lebih suka dia, saya lebih suka Ani, saya lebih suka Ahmad, saudaraku, begitu. Nah, perjalanan berteman itu makin lama, nanti masuk ke poin ketiga, saudaraku. Tadi koleksi, seleksi, saudaraku, begitu. Yang ketiga itu mereka sudah coba harmonisasi. Nah, mulai lebih dekat, saudaraku, mulai lebih dekat. Kotak 1, 2, 3 itu tetap berjalan, saudaraku, ya, yang tadi itu. Mulai lebih dekat, nah mulai coba harmonis, cocok nggak? Cara berpikirnya oke nggak? Kan seperti seri pertama saya ngomong, ajak dia makan dulu, ajak dia discuss banyak hal. Perlu tahu cara berpikirnya, perlu tahu kedewasaan rohaninya, perlu tahu personalitinya, saudaraku. Seperti seri pertama saya kasih ada sedikit humor, saudaraku, masih ingat? Ajak dia makan mie. Udah ajak dia makan, kita nggak cerita yang lucu-lucu, saudaraku. Tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Mau gila itu. Gak usah pacaran, men. Bahaya itu. Dia udah mau gila. Dia udah stres berat di pandemik ini. Mungkin sudah kena COVID dia, saudaraku. Begitu. Jadi saudara harus hati-hati. Oke? Koleksi, seleksi, ketika dia mulai masuk harmonisasi. Nah, kalau sudah masuk harmonisasi, itu udah mulai pacaran, saudaraku. Udah pacaran. Nah, pacaran itu jangan, kalau pacaran itu, saudaraku, 3 bulan married, pasti ada something behind, saudaraku, begitu loh. Something good atau something bad, itu ada, saudaraku, begitu. Ya, ada yang orang harus cepat menikah, mungkin mamanya udah mau meninggal, mamanya pingin lihat menikah, ada. Ada orang cepat menikah, ada something di belakang yang juga not good, ada, saudaraku. Ada yang cepat menikah karena MBA, married by accident, udah hamil, terpaksa married, ada, saudaraku, begitu. Ya, saudara perlu perhatikan demikian. Jadi kalau sudah koleksi, seleksi, saudaraku, harmonisasi. Nah, ketika dia sudah harmonisasi, udah masuk ke pacaran, saudaraku. Nah, orang tua harus perhatiin. Nah, kalau sudah masuk ke harmonisasi, dia akan masuk ke poin 4, saudaraku. Yaitu apa, saudaraku? Dia sudah intim. Intimasinya muncul. Jadi, 2 itu mulai intim. Ya, itu cocok benar, saudaraku. Udah mulai intim, cara berpikirnya udah disinkronkan, udah jalan sama-sama, saudaraku. Udah planning-planning, rumahnya kayak apa kita married nanti, kita ke resepsi pernikahan di mana. Nah, itu saudara udah intim, saudaraku. Nah, orang-orang yang anak-anak muda, anak gadis kita yang pacaran sudah sampai di level intimasi, saudaraku, sebentar lagi mereka akan married, saudara sekalian. Begitu. Dan waktu mereka sampai di intimasi, saudaraku, kita orang tua harus benar-benar aware, saudaraku. Gitu. Biasanya kalau orang dunia suka ngomong, dua-duanya udah cocok loh, udah pacaran 3 tahun. Wajahnya udah mirip-mirip, udah sama. Cara bicaranya mirip, pikirannya sama, joroknya pun sama. Itu udah mau kawin, saudaraku. Itu udah mau kawin. Nah, kalau sudah begitu, saudaraku, koleksi, seleksi, harmonisasi, ya, udah intimasinya udah kuat, saudaraku, ujungnya resepsi, kawin, saudaraku. Oke. Nah, kita orang tua harus perhatikan poin ini. Karena kita ingat loh, pernikahan mereka yang akan mereka jalankan adalah mereka sendiri. Bukan kita sebagai orang tua, saudaraku. Tapi seri kedua ini adalah menjadi hal yang sangat penting buat kita tahu sebagai orang tua dan kita yang sedang mencari pacar. Kenapa? Faktor penentu masa depan pernikahan kita bukan di pernikahan itu saja. Tapi faktor penentu di pernikahan kita, saudaraku, adalah pada saat anak-anak kita sedang berpacaran. Kalau tidak cocok, harus putus. Saya sudah ngomong, saudaraku, di seri pertama, masih ingat? Kalau pacaran itu tidak cocok, harus putus. Jangan karena sungkan, udah pacaran lama, nggak enak dengan mamanya, nggak enak dengan keluarganya. No, saudaraku. Karena masalahnya harus masalah yang penting buat dua pribadi. Kalau tidak cocok, sudah berpacaran, sudah harmonisasi, bahkan sudah intim, ternyata tidak cocok, putus, saudaraku. Tidak jadi masalah, saudaraku. Begitu. Ya. Itu pacaran itu bukan harga mati untuk jadi.
Kalau tidak cocok harus putus, saudaraku. Oke? Nah, saudara sebagai orang muda, perhatikan. Dalam dunia yang kita hidupi, kan tidak semua orang suka kita, saudaraku. Ada orang yang kita suka, dia tidak suka kita. Ada kan? Ada orang yang kita cinta, dia tidak cinta kita. Jangan takut untuk ditolak orang, saudaraku. Ketika ada orang menolak kita, jangan takut, saudaraku. Dan juga jangan takut untuk menolak orang. Karena kalau hatimu tidak suka, jangan dipaksa-paksain untuk mau. Nah, ini problem hidup. Nah, orang tua harus perhatiin. Anak-anak kita perlu dikasih kebebasan. Kalau hatinya tidak mau, jangan dipaksa. Kasihan mereka nanti, ibu-ibu, bapak-bapak dengarin. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Kalau hati mereka tidak suka, jangan dipaksa karena kaya, karena ini, karena ini, karena... Jangan, saudaraku. Jangan, saudaraku. Ini bukan zamannya dulu, saudaraku. Bukan. Masih ingat saya kasih cerita zaman dulu waktu saya khotbah tema ini? Nama samaran. Kalau sama nama you, bukan nama you, saudaraku ya. Jennifer didekati oleh dua pria. Pria pertama namanya Johnson. Umurnya 65. Kaya raya, singkong itu. Punya banyak pabrik. Pabrik gelas, pabrik helm, ya, pabrik gula pun ada dia, saudaraku. Gitu. Kaya raya. Naik mobil BMW, BMW, Be My Wife. BMW buat menarik wanita. Mantap tuh engkong Johnson. Nah, pria yang kedua, saudaraku, namanya Johnny. Engkong Johnson umur 65. Johnny umur 25. Kerjanya salesman obat pegalinu rematik. Jual beli obat flu, saudaraku. Obat COVID dia belum ada, saudaraku. Tinggal di kos, gaji 2,5 juta. Belum bayar kos, belum makan, kena COVID langsung mati, saudaraku. Dan dua pria ini dekati Jennifer. Kalau soal cinta, true love, Jennifer cinta Johnny, saudaraku. Masih muda, ganteng lagi. Ya, masih miskin aja, saudaraku. Tetapi kan biasanya begitu anak gadis suka diskusi mamanya. Ini mamanya nggak pas, saudaraku. Mamanya lihat kayanya. Mamanya nggak suka si anaknya itu dengan si Johnny. Mamanya suka anaknya itu kawin dengan engkong Johnson. Mamanya akan ngomong, Jen, cinta bisa dipupuk kok. Ya, artinya pelan-pelan kamu juga bisa begitu. Anak adik-adikmu hidupnya susah, kasihan mau sekolah. Artinya butuh biaya. Kasihan papamu, Jen. Ya. Tiap pagi jual babi di pasar, begitu. Dan mamanya ngomong, mama juga pengen hidup senang, gitu. Pengen senang dia. Maka dia ngomong, Jen, cinta bisa dipupuk kok. Kawinlah sama engkong itu. Nah, saudaraku, bagaimana? Ini penting, saudaraku. Nah, karena kasus begitu sangat banyak. Akhirnya Jennifer merasa demi adik-adik, demi papa mah happy, dia kawin sama engkong Johnson, saudaraku. Cinta, mana ada cinta? Kasian ini anak gadis, saudaraku. Hanya demi menghidupi orang lain, hanya demi uang, dia korban segalanya. Zaman sudah lewat. Para orang tua dengerin. Beri kebebasan, freedom, to your daughter, to your son, untuk menemukan true love, saudaraku. Begitu. Itu penting. Zaman sudah berubah. Jangan menjerat mereka ke zaman dulu. Jangan. Kasih mereka kebebasan untuk menemukan masa depan mereka. Di zaman milenial seperti ini. Sebagai orang tua, kita perhatikan mereka dengan baik. Kita ikut pantau. Tapi mereka yang berhak menentukannya. Itu penting. Orang tua sekalian. Coba perhatikan poin ini. Jadi, hidup ini baru berarti ketika kita menemukan seseorang yang benar-benar kita cinta. Nah, Bapak, Ibu, orang tua yang sudah married, Bapak, Ibu bisa merasakan kalau ngomong kalimat ini. Kalau you menemukan orang-orang yang benar-benar true love, saudaraku, hari ini rumah tanggamu bahagia kan? Is it right? Bahagia kan? Coba perhatikan. Dan kalau kita bisa bahagia, mestinya kita juga, anak kita bahagia juga. Kan begitu. Maka guide mereka. Guide mereka untuk menemukan masa depan yang baik. Nah, yang muda-muda ingat kalimat saya ulang sedikit ya. Jangan takut untuk putus kalau dalam pacaran itu tidak cocok. Oke? Jangan takut. Jangan takut untuk ditolak orang. Dan jangan takut juga untuk menolak orang kalau memang tidak pas di hati. Karena masalah hati adalah faktor penentu masa depan pernikahanmu. Oke? Nah, jemaat perlu perhatikan hal ini. Nih seri kedua menjadi penting. Ya. Perhatikan yuk hidup.
jemaat yang ada di kota-kota dimanapun yang masih muda-muda, yang sedang mencari pasangan atau yang sedang berpacaran, lagi ada masalah. Perhatikan seri kedua ini. Dan kita orang tua, pelihara anakmu baik-baik, karena ini perintah Tuhan. Tuhan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Tidak baik manusia itu seorang diri. Aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia, yang equal, yang sama, yang cocok, yang saling bisa memiliki, yang saling bisa menolong, saudaraku, yang saling bisa bahu-membahu untuk mengarungi hidup, memasuki dunia pernikahan, saudaraku. Yang sedang pacaran, dengarkan baik-baik khotbah hari ini. Jangan engkau melakukan hal-hal yang tidak boleh lakukan pada masa pacaran. Hal-hal yang dilakukan pada masa pernikahan, jangan bawa ke masa pacaran. Hati-hati. Masalah seks, hati-hati. Jangan sampai kamu jatuh ke situ. Karena masalah pacaran adalah masalah yang krusial. Masalah yang harus jaga dengan baik, karena pernikahanmu nanti adalah pernikahan yang kudus, yang diberkati Tuhan. Banggalah kamu jalan dengan pasanganmu, memasuki gereja bergandeng tangan, karena pernikahanmu pernikahan yang kudus. Dan engkau dengan pasanganmu kudus di hadapan Tuhan untuk diberkati pernikahan itu. Banggalah untuk hidup seperti itu, raihlah, kejarlah hidup yang seperti itu, only once in your life. Hanya satu kali saja itu, saudaraku. Dan kita orang tua, bawa anak kita sampai ke poin seperti itu. Biasanya orang tua kalau udah lihat pernikahan seperti itu nangis, saudaraku. Karena apa? Untuk mendidik mereka sampai saya berkorban segala-galanya adalah untuk hari ini. Mata kita seorang tua menyaksikan mereka bahagia menikah menuju pernikahan yang diperkenan Tuhan. Do you understand? Bawa firman ini pulang. Perhatikan baik-baik. Anak-anak kita hidup. Dan engkau anak-anak yang masih muda, perhatikan hidupmu dengan baik. Kalau kau cinta Tuhan, lakukan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan dari firman hari ini, dari khotbah hari ini, saudaraku. Baik saudara yang ada di kota di Indonesia maupun di luar negeri, mungkin hari ini tempatmu adalah subuh, pagi atau malam atau siang. Khotbah ini berbicara ke dalam hatimu, sedang mengajak engkau, mengajar engkau bagaimana arah hidupmu baik, hidupmu berkenan kepada kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu bijak memilih yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang sedang bergumul berat, mungkin usiamu sudah 30 tahun. Perhatikan khotbah ini. Mungkin usiamu sudah 45. Pak, saya tidak pernah menemukan pasangan hidup. Selalu gagal. Perhatikan kotak yang ketiga saya bahas tadi itu. Berubahlah. Berubahlah, saudaraku. Saudara mungkin di keluarga tengah-tengah dengarkan firman. Saudara bergumul tentang pasangan hidup. Atau kita orang tua juga lagi di rumah. Lagi problem keluarga antara husband and wife itu begitu kuat masalahnya, Pak. Saya harus bagaimana? Itu di seri ketiga, saudaraku, setelah seri ini. Baik, saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat, perhatikan firman hari ini. Tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Ketika manusia itu tidur, Tuhan mengambil tulang rusuknya dan menutup dengan daging. Dari tulang itulah dibangkitkan seorang perempuan. Maka itu seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka menjadi satu daging. Saudara sekalian, bawa firman ini pulang. Pernikahan adalah panggilan ilahi. Tapi sebelum menikah, engkau harus mencari pasangan dengan baik. Dengan cara-cara yang baik, kau harus menjalani proses untuk mencari pasangan itu dengan cara yang benar. Dan saudara-saudara yang sebagai orang tua, anak-anakmu adalah pusakanya Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Jaga mereka baik-baik. Persiapkan mereka kepada dunia pernikahan masa depan mereka yang bahagia. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Berkati jemaat yang sudah mendengar di tengah situasi kondisi yang sangat sulit. Tapi mereka masih muda. Mereka yang sedang mencari pasangan, mereka yang sedang berpacaran, Tuhan tolong mereka supaya mereka ingat akan kebesaran Tuhan. Mereka ingat akan kekudusan Tuhan. Mereka boleh ingat bahwa hidup mereka adalah hidup yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk orang-orang tua yang sudah married. Tuhan tolong setiap kami supaya kami boleh menjaga anak-anak kami dengan baik. Boleh mengarahkan kepada mereka kepada seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan menjaga keluarga kami. Tuhan menjaga anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, jauhkan anak-anak kami dari orang-orang jahat.
Jauhkan dari jebakan-jebakan orang-orang jahat. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang jahat yang coba menggunakan orang-orang tertentu untuk menghancurkan masa depan anak-anak kami. Tuhan, perisai mereka dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami. Hamba berdoa untuk orang-orang tua. Kiranya tangan Tuhan meletakkan tangan Tuhan di atas kepala orang-orang tua. Memberikan hikmat dan bijaksana. Supaya orang tua bisa mengajar, mendidik anak-anak mudanya dengan baik. Hamba berdoa untuk anak-anak muda, pemuda dan pemudi, dan untuk wanita dan pria yang masih belum married. Hamba berdoa Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana. Tuhan menaruh true love dalam hati mereka, memberi mereka hati yang sungguh mereka boleh menemukan pasangan hidup yang Tuhan perkenan. Dengar hamba berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.